Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rio Riyadi, SPD MPD, selaku dosen pendidikan ekonomi, serta yang terhormat para hadirin pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama berada di dalam acara yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara virtual, semoga kita selalu diberikan kesehatan di dalam menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari. Baik, acara ini merupakan acara pertama dari Sharing Knowledge Seri 1 dengan mengusung tema Fokus, Future Oriented kalau urusan skripsi. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. 1. Pembukaan, 2. Foto bersama, 3. Pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rio Riyadi, 4. Diskusi dan tanya jawab seputar skripsi, 5. Penutup. Selanjutnya, para hadirin disilahkan untuk menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum memasuki acara inti hari ini. Ya, teman-teman bisa menyalakan kameranya. Ya, halaman 1. 1, 2, 3. Selanjutnya halaman 2. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia menyalakan kameranya. Baik, sebelum kita memasuki acara inti hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab mengenai tema fokus, future oriented kalau urusan skripsi, akan dipandu secara langsung oleh saya, yaitu Rosita Diningsih, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2017, dan pemateri kita hari ini, yaitu salah satu dosen dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Bapak Rio Riyadi SPD MPD. Kepada Bapak Rio Riyadi, disilahkan. Baik, terima kasih Rosita Diningsih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih antusiasnya teman-teman dari Prodi Pendidikan Ekonomi, dari Prodi Pendidikan Sejarah, dan Prodi Pendidikan Kewarganegaraan. Ada juga yang dari Universitas Jambi ini kayaknya, Hotmartullah Huta Barat. Terima kasih telah bergabung. Dalam artian kegiatan kita ini bermanfaat bagi yang sedang skripsi, juga yang akan skripsi. Karena kita akan kupas, kita akan berdiskusi bersama dalam grup ini, dalam room ini, bagaimana menentukan topik sampai skripsi itu selesai. Mudah-mudahan ini nanti ada 6 seri
Mudah-mudahan bisa ada 6 seri, kita bisa berbagi sampai kita benar-benar memahami bagaimana penulisan skripsi itu. Ya. Baik, saya akan share screen. Nanti saya hanya setengah jam aja. Ingatkan nanti moderator, kalaupun materi saya belum habis, setengah jam saja. Selebihnya kita pakai untuk diskusi. Diskusinya silakan, unek-unek tentang skripsinya silakan di ini. Artinya nanti ini room menjadi semi formal dan apa yang menjadi kendala, penentuan topik, penentuan judul, boleh, atau curhat mengolah data boleh. Karena rangkaian kegiatan ini semua berhubungan dengan skripsi. Nanti akan ada webinar penulisan proposal, akan ada juga workshop SPSS. Nah, artinya dalam waktu 1,5 bulan ini kita akan mengupas tuntas tentang skripsi. Dan tidak hanya itu, nanti di grup yang sudah masuk ke grup boleh diskusi di sana. Yang dari insya Allah untuk minggu-minggu selanjutnya saya akan coba cari dari sejarah dan pemateri dari sejarah dan dari PKN agar semuanya bisa tercover. Saya akan share screen. Ya. Kelihatan ya? Nah, hari ini yang saya ambil itu, saya tuh pengen yang bukan yang aneh-aneh, tapi sesuatu yang menjadi penyemangat kita dalam membuat skripsi. Skripsi ini menjadi momok menakutkan bagi mahasiswa, terutama tingkat akhir. Saya benar-benar melihat selama proses menjadi dosen, skripsi ini momok menakutkan. Tidak hanya itu, saya dulu juga membuat skripsi ini momok yang menakutkan. Takut judul tidak diterima, takut ditolak berkali-kali, takut bimbingan, takut seminar. Pokoknya selagi belum selesai skripsi, rasa takut itu masih ada. Maka saya ambil judul hari ini, masalah yang bukan masalah. Artinya, kita akan cari masalah, tapi bukan suatu masalah. Masalah tanpa solusi, ya tidak. Kita akan memberikan solusi. Menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu pengendalian. Saya Rio Riyadi, NDH saya 31. Ini bagian dari aktualisasi Latsar CPNS saya. Akan disampaikan pada acara future oriented kalau urusan skripsi. Nah, ini saya kasih format dasar aja. Setiap kampus berbeda, bahkan setiap prodi berbeda. Tapi intinya dari karya ilmiah itu sendiri ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka atau kajian pustaka, gitu ya. Ada metodologi penulisan, ada analisa dan pembahasan, hasil dan pembahasan, ada kesimpulan dan saran dan rasanya ini tidak perlu kita bahas, gambaran umum saja. Nah, di pendahuluan ada latar belakang, ada identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, ada tujuan penulisan. Nah, setiap kampus pun berbeda-beda. Ada yang menggunakan identifikasi, ada yang tidak. Ada yang menggunakan pembatasan, ada yang tidak. Ada yang menggunakan perumusan masalah, ada yang tidak. Setiap prodi pun bahkan beda-beda. Nah, saya mulai di sini. Ini yang paling penting menurut saya. Nah, saya tampilkan semua slide-nya. Nanti link atau PowerPoint saya bagikan ke grup ya. Dan di room chat. Nah, pertama itu latar belakang. Apa latar belakang? Itu sebenarnya membahas apa? Latar belakang itu apa sih yang ingin ditulis? Kebanyakan dari kita itu malah tidak ngeh apa menjadi masalah dalam penelitian kita. Nah, oke, latar belakang itu menjelaskan apa dan mengapa tema atau topik judul karya ilmiah itu dipilih. Itu dulu. Topikmu apa? Temamu apa? Judulmu apa? Masalahmu tadi apa? Bahasa sederhananya, Y-nya apa? Misal, judulmu, misal, pengaruh, motivasi, dan minat terhadap hasil belajar.
maka yang dijelaskan di situ adalah hasil belajar, motivasi, dan minat. Itu saja, nggak usah banyak-banyak yang lain. Kalaupun mau ditarik ke atas, ambillah secara umum. Gitu ya. Umum yang masih nyambung, jangan umum yang tidak nyambung. Nah, nanti akan lebih dalam di bawahnya. Identifikasi masalah. Apa isinya dari identifikasi masalah? Nah, kemungkinan masalah yang timbul dari tema, topik, judul, dan karya ilmiah. Sudah kalian membahas latar belakang itu, kalian identifikasi satu-satu masalahnya. Oh, yang pertama tadi dari judul hasil belajarnya rendah, hasil belajarnya tidak mencapai KKM, hasil belajarnya artinya hasil belajar tidak tuntas. Bisa kalian buat seperti itu. Motivasi rendah, motivasi ya, eksternalnya rendah, motivasi internalnya rendah. Bisa. Identifikasi masalah, apa yang terjadi masalah. Anak ini punya motivasi tapi minatnya yang kurang. Anak ini punya minat tapi motivasinya yang kurang. Sesuaikan dengan topik, tema, kata kuncinya itu, dan judul dari kalian yang kalian buat. Atau skripsi yang dibuat. Jangan lari dari. Nah, pembatasan masalah. Setelah masalah itu dirumuskan, maka ditetapkan atau memilih masalah dari kemungkinan yang ada disertai argumentasi. Dibatasi masalahnya. Oh, penelitian ini hanya melihat hasil belajar siswa dari nilai rapor. Masalah artinya pembatasan. Masalah ini hanya dilihat dari minat dalam belajar, bukan minat dalam main game, bukan minat dalam bermain. Motivasi dalam belajar, dalam untuk mencapai hasil ini prestasi yang baik seperti itu ya. Nah, masalah-masalah ini yang dibatasi, jangan sampai melebar meluas masalah-masalah yang dibuat gitu. Terus perumusan masalah. Nah, setelah itu baru dirumuskan masalah. Yang merumuskan masalah pun kadang kita bingung. Kita bingung apakah ini kalimat pertanyaan, apakah kalimat ini, bagaimana rumusan masalahnya. Kalau tadi judul saya ada X1, X2, dan Y, bagaimana rumusan masalahnya? Apakah rumusan masalahnya 1, terus tujuannya berapa, gitu ya. Rumusan masalah itu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari masalah yang telah dipilih. Sebenarnya simple, kamu memilih masalah yang mana? Dari topik yang kamu ajukan di atas tadi, masalahmu yang mana? Masalahmu ada di yang menjadi fokus masalahmu atau pembatasan masalahmu tadi yang mana? Kamu kumpulkan. Oh, kalau 3 variabel bisa diambil, misal contoh pengaruh minat terhadap hasil belajar. Yang kedua, pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Yang ketiga, pengaruh minat dan motivasi terhadap hasil belajar. Nah, harus ada kalimat tanya atau kata tanya, apakah terdapat pengaruh? Bagaimana pengaruh? Boleh. Nah, selanjutnya, tujuan dan manfaat karya ilmiah. Tujuannya apa? Misal, merumuskan tujuan yang konsisten dengan masalah pada karya ilmiah serta manfaatnya. Artinya konsisten dengan masalah yang dibuat. Kalau saya, misal, rumusan masalahmu 3, maka tujuanmu 3. Karena konsisten ingin menjawab masalah. Gitu ya. Seperti itu. Konsisten. Harus konsisten. Jangan, oh boleh saja rumusanmu 1, tujuanmu 3, itu boleh-boleh saja. Tapi konsisten dengan rumusan masalah. Nah, bagaimana mencari permasalahan ini? Ini yang kadang yang masih bingung kita dalam mencari masalah. Terutama yang ideal. Kemudian suara saya kedengaran jelas. Suatu gap atau celah antara kenyataan aktual dengan keinginan ideal yang dikehendaki. Nah, makanya gitu. Kalau di mata kuliah seminar itu saya tanyakan, apa sih yang dimaksud dengan masalah? Masalah itu adalah kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan. Harapan yang tidak sesuai dengan keinginan. Dengan kenyataan.
Harapan kita apa? Kenyataannya apa? Kita berharap IPK kita 3, tapi pada kenyataannya ada kendala di beberapa mata kuliah sehingga IPK kita tidak menjadi 3. Itu masalah. Harapannya bahwa hasil belajar kita tinggi, baik, bagus. Tapi kenyataannya ada faktor-faktor variabel yang membuat hasil belajar kita tidak bagus. Nah, itu gap. Kondisi aktual dengan kondisi ideal, nah itu masalah. Gap namanya. Masalah penelitian. Nah, itu yang dijadikan. Apa yang menjadikan harapan kita, kondisi aktual kita dengan kondisi ideal kita itu tidak sejalan. Nah, itu jadi masalah. Gitu ya. Saya sampaikan saja. Nah, cara menemukan masalah atau ide. Lalu pertanyaan 5W plus 1H. Ada itu. Kita harus paham 5W 1H. Apa? Agar mudah menemukan ide-ide yang tepat. Jadi diidentifikasi. Nah, kita kebanyakan, saya langsung ini ya. Kita kebanyakan mengambil, bukan mencari masalah, tapi cari judul. Gitu. Tapi cari judul. Judul ngambilnya dari senior. Pokoknya ambil skripsi A, ambil skripsi B, ambil skripsi C, gabung jadi satu variabel. Ambil comot jadi satu variabel. Kita tidak paham masalah, kita cuma tahu judul. Kalau ditanya apa judulmu, lancar jawab. Ya kalau sampai tidak tahu judul itu keterlaluan. Gitu ya. Judulmu aja kamu lupa itu keterlaluan. Judul tahu. Ini judulmu pengaruh A dan B terhadap C. Wah, gagahnya. Tapi ditanya, apa masalahnya? Enggak tahu. Karena memang bukan masalah yang dicari, bukan gap tadi yang dilihat. Yang dilihat cuma judul. Kadang memang ada beberapa perspektif. Kami sudah ngajukan judul, sudah dapat gap, sudah dapat masalah yang jelas, tapi pas diajukan judulnya tidak sesuai. Judulnya tidak bisa. Judulnya sudah ada yang ambil. Makanya saya bilang, untuk mencari masalah itu atau topik atau tema, cari yang khas. Novelty-nya, kebaruannya. Kalau sudah novelty-nya tinggi atau kebaruannya tinggi, itu tidak mungkin sama. Oh ini khas, Pak, saya KKN, saya PLP di SMA. Misalnya, di Muara Muntai, A3 Muara Muntai, di sana saya lihat, Pak, ini harapannya sebenarnya, harapan dari pendidikan itu seperti ini, atau harapan pembelajaran. Tapi realitanya, faktanya seperti ini. Nah, ini ada gap. Gap inilah yang menjadi kendala. Saya mau angkat itu, Pak. Boleh. Saya mau angkat itu, boleh. Tapi, ada tapinya. Yang kamu mau angkat itu ada tidak, atau sesuai tidak dengan teori yang ada. Jangan-jangan kamu ngambil judul atau ngambil masalah yang tidak ada teorinya. Tidak bisa juga. Gitu ya. Harus ada teorinya. Gitu loh. Tidak bisa kalau tidak ada teori. Tidak bisa kalau tidak ada jurnal atau penelitian pendukung. Kamu mau berdasarkan pada apa? Berdasarkan pada keinginan kita, tidak bisa. Ini ilmiah, karena ini karya tulis ilmiah. Gitu ya. Nah, pemicu ide ada di mana-mana. Dibutuhkan sikap mental yang kondusif dan kebiasaan mengamati situasi sekitar. Nah, ini yang tadi kita bahas. Bahwa ide itu ada di mana-mana, jangan takut. Kamu masuk ke PLP itu paling banyak masalah di sana. Kamu terjun KKN ke sekolah dan ke masyarakat, itu banyak masalah di sana. Yang bisa dilihat, dan bahkan menjadi ciri khas. Variabelnya sama tidak masalah, indikatornya dibuat ciri khas, sehingga kamu dapat suatu novelty yang baru. Ya, saya ulangi. Variabelnya sama tidak masalah, tapi indikatornya punya ciri khas, sehingga kamu punya novelty yang baru. Orang biasanya meneliti motivasi
intrinsik dan ekstrinsik. Boleh. Boleh saja intrinsik dan ekstrinsik. Tapi ada tapinya. Kalau itu sudah banyak diteliti, apa kebaruannya? Oh, yang biasa orang ambil ekstrinsik ini. Saya memixkan keduanya. Boleh. Indikator itu ada teorinya, diimprovisasi sesuai kebutuhan, apalagi sesuai karakteristik di lapangan, itu sangat bagus. Kalau saya, gitu ya. Nah, ide itu ada di mana-mana. Nanti kita diskusi. Kita temukan ide di sini. Kita temu yang belum punya judul, ikuti ini selama 6 kali. Kalian bisa dapat pencerahan. Nanti minggu depan kita akan buat diskusi, bahkan mungkin break room. Supaya sebentar ya. Sebentar. Saya mute kan, ini ada ini. Oke, kita lanjut. Nah, supaya ketemu judul di sini, ketemu Mas. Tapi ingat, harus proaktif. Enggak bisa kalian, oh Pak, bertanya, ini contoh Pak, ini masalah yang ada. Nanti boleh didiskusikan setelah ini. Masalah yang ada, kira-kira bagaimana menentukan topik. Kami itu punya banyak masalah, tapi enggak tahu apa itu ada atau tidak itu. Ya. Ini yang paling sebenarnya dalam penelitian ini yang paling, ya, karena ini kan dasar awal. Kalau ini sudah benar jalannya, maka ke ujung-ujungnya. Nah, selanjutnya, perlu mengetahui tempat atau situasi aktivitas apa yang dapat memicu ide kreatif untuk menulis. Ini kan orang punya cara yang berbeda-beda. Ya kan? Nah, ada yang biasanya setelah subuh, ada yang setelah sholat malam, ada yang sore-sore, ada yang harus menyendiri, harus ke pinggir sungai atau pinggir pantai kalau di Kaltim gitu ya. Harus ke Murabadak dulu semalam biar dapat ide di sana. Bawa laptop, nulis. Ada yang mohon maaf. Ada yang lagi punya ide. Kita nggak tahu. Lagi di kamar mandi, ada ide. Dulu saya sempat disarankan sih, kita diskusi juga tentang tesis bahkan dulu. Bawa buku catatan kecil. Di saat ide itu muncul, tulis. Karena ide itu jarang muncul 2 kali. Biasanya sepersekian detik, bahkan 1 menit bertahan itu sudah luar biasa. Ada pikiran lain yang mengganggu, hilang. Apa tadi ya? Hilang. Maka segera dicatat. Harus dicari tempat. Nah, itu ya. Sumber masalah. Nah, kita lihat. Bacaan laporan hasil penelitian. Ya. Itu menjadi sumber masalah. Bacaan laporan hasil penelitian. Ingat. Ada kata-kata ingatnya ini. Ini menjadi masalah. Gitu ya. Kalian harus banyak membaca kan di mata kuliah saya sarankan bahwa untuk minimal 1 hari membaca 1 jurnal, apalagi kalau judul kalian sudah fix itu lebih bagus. Kalau tidak bisa 1 hari 1 jurnal, ya seminimal-minimalnya 1 hari 1 minggu itu 3 jurnal. Tidak bisa juga 1 minggu itu 1 jurnal. Membaca jurnal itu cuma paling banyak 15 halaman, itu sudah paling banyak. Ya, itu sudah paling banyak. Gitu loh. Nggak mungkin ada jurnal yang 100 halaman itu, nggak ada, itu buku. Ambil jurnal-jurnal yang terakreditasi atau kredibilitas, atau minimal jurnal lah. Yang penting jangan blogspot. Kalau blogspot itu semua bisa mengakses, semua bisa menulis, anak SD juga bisa ambil dari makalah, copy paste masuk ke dalam itu bisa. Tapi kalau ingat, bacaan laporan hasil penelitian,
Itu harus dirutinkan. Kalau tidak, kalian tidak akan pernah nemu masalah, tapi itu tadi tidak sesuai dengan teori. Cuma kalau kalian membaca, oh seperti ini masalah. Seminar dan diskusi. Nah, ini tujuannya. Nanti saya harap selesai dari sini kalian bisa dapat masalah. Masalahnya pusing Pak, bingung Pak, itu sudah jadi masalah. Gitu ya. Masalah ini nanti kalau memang tidak belum ketemu di sini atau minggu depan masih terlalu lama, boleh didiskusikan di grup WA, boleh. Boleh. Silakan saja. Pernyataan pemegang otoritas, nah itu sumber masalah. Oh ini kebijakan-kebijakan yang diambil kan menjadi masalah. Yang terbaru misalnya, yang terbaru ini kuliah enggak, UKT terus misalnya ini, kuliah tidak, UKT seperti ini. Nah, kuota juga nggak ada, kami harus beli, jadi bagaimana? Ini kan jadi masalah. Oh, banyak yang meneliti sekarang. Bahkan rata-rata penelitian sekarang larinya ke COVID, dikait-kaitkan ke sana. Browsing internet. Kalian harus ambil, cari, baca. Sekarang sudah main HP itu sudah kebutuhan. Bukan lagi barang yang tersier, bukan ini primer sudah ya. Bahkan sebagian orang mending ketinggalan dompet ketimbang ketinggalan HP. Kalau ketinggalan dompet masih ada GoPay. Kalau ketinggalan HP, rasanya nyawa ketinggalan. Gitu ya. Coba. Dibiasakan membaca artikel dari HP. Kan sambil tuh. Disempatkanlah paling 10 menit. Baca, Pak, saya membaca artikel enggak paham. Enggak bakal paham kalau membacanya satu bulan. Atau sekali itu aja membacanya enggak bakal paham. Tapi kalau kamu terus membaca, otakmu akan terus bekerja, mengingat, mempelajari secara otomatis. Maka kamu, oh seperti ini. Untuk buat skripsi nanti punya berapa jurnal atau artikel yang sudah dibaca. Oh saya sudah ada 50, nah, itu sudah lumayan pemahamannya. Yang 50 yang terkait dengan penelitian saya, 50 yang ada nyambung-nyambungnya sedikit. Itu justru lebih bagus. Pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi ini kan kalian bisa lihat. Tadi saya sampaikan KKN, PLP, atau bermasyarakat, atau kalian melihat masalah sendiri. Nah, ini pengalaman pribadi. Nah. Ini bisa kalian lihat dari masalah itu sendiri nanti. Menemukan masalah. Tapi kembali, pengalaman pribadi yang ada teori mendukung. Kalau enggak gimana cari teorinya? Ada enggak bab 2-nya nanti? Jangan enggak ada. Pengamatan. Nah, observasi atau pengamatan. Kalian lihat, biasanya kan gitu di latar belakang, dosennya minta, Bapak, teman-teman, saya minta ini, bisa tidak, saya melakukan observasi untuk melihat ada tidak masalah ini. Atau kadang dosennya juga minta masukan, observasi di latar belakang. Seperti itu ya. Pertimbangan menetapkan masalah. Pertama, bermanfaat. Ada nggak manfaatnya? Bahkan lebih, mohon maaf, lebih ngenyeknya, jangan-jangan ini tidak perlu diteliti. Cukup dikasih sosialisasi saja sudah selesai masalahnya ini. Atau memang harus diteliti, ya ini baru. Udah bermanfaat. Ada manfaatnya yang tidak mengada-ngada. Manfaatnya untuk siapa? Untuk sekolah, untuk guru, untuk usaha, untuk tempat situs-situs sejarah, gitu ya. Ada manfaatnya. Ini kalian ikut ini ada manfaat gitu loh. Meneliti ada manfaat. Yang sejarah pergi ke
Museum Mula Warman, lihat di sana ada manfaat yang bisa diambil. Oh, manfaatnya apa? Misalnya, menjadi sumber belajar. Karena kita pendidikan misalnya. Museum Mula Warman itu dijadikan sumber belajar sejarah. Bagus. Gitu loh. Ya. Mempunyai kemampuan. Mampu tidak? Sanggup tidak? Jangan sesuatu yang tidak sanggup kita paksakan. Buat judul. Misalnya, atau tetapkan masalah studi kasus. Kasusnya nggak ada. Nah, berat. Nanti kita tidak mampu. Sudah kasusnya tidak ada, kita tidak mampu memecahkan kasus kalaupun ada. Nah, simple saja. Jadi skripsi itu sesuai kemampuan. Tapi sungguh-sungguh. Serius. Oh, kata Pak Rio ini sesuai kemampuan. Jadi asal-asalnya tidak bisa. Tapi jangan memaksakan diri gitu. Jangan ngoyo. Oh, pembimbing misalnya ada gap, nanti mungkin bisa diskusi. Saya rasa kalau masalah dicurhatkan saja di sini, tidak ada kok. Kalau tidak mau takut misalnya rubah saja namanya, tidak bakal di ini. Rasanya ini kan kita saling membantu, gitu ya. Oh, tapi pembimbing saya mintanya seperti ini, Pak. Bagaimana cara mengatasinya? Saya rasanya tidak mampu. Jangan dulu ngomong tidak mampu. Dicoba dulu. Kalau memang tidak mampu, didiskusikan dengan baik. Pak, saya sudah coba, saya sudah pelajari. Benar-benar saya tidak paham. Diskusikan dengan baik. Saya dulu seperti itu. Jadi saya mengambil, waktu itu analisis data, tidak menetapkan masalah. Saya mengambil, itu saya uji pakai SPSS saja. Waktu itu Bapak, pembimbing saya minta struktural equational modeling, SEM. Waduh, bisa, cuman saya butuh waktu untuk mulai mempelajari SEM dan segala macam. Sudah ada belajar, Lisrel itu saya sudah belajar, tapi memang tidak sesimpel, tidak ini SPSS, agak lebih rumit gitu ya, lebih banyak. Jadi saya diskusikan dengan baik. Saya mohon Pak, ya saya masukkan analisis faktor, tapi pakai SPS Pak ya. Walaupun memang hasilnya atau ini saya tidak sebagus ini. Oke, baik, terima kasih telah diingatkan. Ya, itu dulu. Nah, sebenarnya ininya masih banyak, tapi memang lebih banyak kita diskusi sambil saya tampilkan ini slide-nya. Atau slide-nya saya akan kasih. Menarik. Nah, ini tadi. Kalau judulmu seperti itu saja sudah biasa, itu tidak ada. Masalah yang kamu ambil itu harus menarik. Nah, masalah itu tercerminkan dengan judul. Sekali lagi, saya sampaikan bahwa ya kebanyakan kita menganggap masalah itu judul, tapi sudah saya jelaskan di awal tadi, masalah itu beda dengan judul. Apa permasalahan itu kamu paham betul masalahmu, sehingga itulah yang kamu jadikan judul. Judul itu bahasa ringkas. Gitu. Saya ini, masalahnya kan banyak, judul saya cuma fokus. Future oriented kalau urusan skripsi. Masalahnya banyak ini. Gitu. Harus menarik. Nah, fokus kan? Saya ngambil analoginya ini. Fokus kan? Gitu. Harus fokus membuat skripsi. Oh iya, ya saya ini kan. Oh, ininya future oriented kalau urusan skripsi. Spesifik. Ini masalah nih banyak. Yang tadi saya sampaikan, masalah banyak ini diidentifikasi tadi, dispesifikkan. Jangan masalah kamu ambil saja, ambil saja, tapi tidak spesifik, tidak bisa. Gitu ya. Spesifik kan, supaya penelitianmu tidak melebar, tidak terlalu jauh, gitu ya. Supaya penelitianmu menjadi lebih fokus ke masalah yang ingin kamu pecahkan atau memberikan solusi. Memberikan inovasi. Nah, Anda tadi, apa inovasi dari masalah itu? Apa novelty dari masalah itu? Itu yang paling penting, gitu ya.
Sehingga masalah ini bisa terpecahkan. Dapat hal-hal baru. Saya yakin kalau mau sedikit saja berikhtiar, bekerja keras gitu ya, memikirkan apa kira-kira masalah tanpa dihantui. Artinya ini kita harus benar-benar murni lah, harus bebas lah, tanpa dihantui. Terkadang kan gini, kita itu dihantui. Oh, teman saya sudah, saya belum. Oh, teman saya ini, saya belum. Target itu tetap ada, tapi tidak harus. Oh, nanti kalau saya meneliti ini susah, saya meneliti ini, saya cari dulu apa dulu inovasinya. Kalau memang bisa dipelajari, maksudnya bisa kita laksanakan, ambil. Kalau tidak, enggak usah. Data bisa diperoleh. Ini ngambil judul, misal kebersihan apa-apa. Mohon maaf, saya share lah di sini. Nanti menjadi bahan diskusi kita. Bahwa ngambil judul tentang apa? Saya lupa, pernah diskusi dengan saya. Sudah senior. Saya lupa angkatan berapa. Pokoknya senior lah itu. DO belum, tapi hampir gitu ya. Ngambil bukan online shop atau tidak ya, pokoknya konsumen. Bagaimana caranya untuk mendata konsumen itu? Produk kickers kalau tidak salah, pembelian produk kickers gitu. Saya bilang, bagaimana mau dapat datanya? Datanya bisa didapat tapi dari penjual, dari Ramayana atau dari mall-mall bisa dapat. Tapi data jualnya, kalau data penjualannya gampang. Tapi kalau data konsumen enggak tahu. Kita juga beli barang nggak pernah tulis nama di situ, kecuali ada kupon. Gitu loh. Nggak bisa diambil datanya. Siapa yang punya produk itu? Oh, kalau dilihat dia pakai itu, ya belum tentu juga dia yang beli. Gitu. Ya, itu pertimbangan. Nah, cukup penting dan menarik minat untuk diselidiki dan dibahas. Menarik minat. Weh, kalau kamu tertarik dengan judulmu, masalahmu, yakin kamu bisa. Semangat mungkin untuk membuat. Untuk memahami. Kamu paham betul. Benar-benar paham. Tapi kalau kamu ngambil dari judul yang ada, kamu nggak paham. Oh, kamu PLP kemarin selama 1 bulan, kamu ngambil judul itu, saya yakin, ditanya masalahmu. Luar biasa. Tinggal kamu buat novelty-nya. Walaupun judulnya cuma minat, motivasi terhadap prestasi atau hasil. Tapi kamu paham betul bahwa anak-anak di sini minatnya kurang, Pak. Motivasinya kurang. Kamu pahami secara teoritik, kamu kaitkan dengan realita di lapangan. Sesimpel itu kok. Sesimpel itu. Masih ada dalam jangkauan peneliti atau pengetahuan dan ekonomi. Artinya apa? Kamu mampu secara ilmu, pengetahuan, mampu secara ekonomi. Jangan meneliti yang tidak mampu. Itu jangkauan namanya. Saya dulu simpel saja menjawab kenapa kamu meneliti di Jambi. Awalnya seminar saya di Jambi, terus saya ganti di Malang. Waktu seminar proposal saya itu saya mau meneliti di Jambi, cuma ada kendala, akhirnya saya meneliti di Malang. Saya jawab saja, saya orang Jambi, Pak. Di saat saya pulang liburan semester 3, saya bisa langsung penelitian, cuma memang ada kendala waktu itu. Saya harus segera kembali ke Malang dengan harus pendadaran apa? Bahasanya saya lupa. Pokoknya harus tes lah, tes sebelum sidang, gitu. Tes sebelum komprehensif. Nah, harus ujian kompre dulu. Nah, ya sudahlah, nggak mungkin saya pulang lagi ke Jambi. Secara itu. Belum terpecahnya seluruh atau sebagian. Gitu ya. Nah, itu harus. Oh, makanya di dalam penelitian itu ada disarankan kepada peneliti lain, itu bukan untuk dirimu lah ya, untuk peneliti lain, meneliti variabel lain yang berhubungan dengan
prestasi, untuk menguatkan penelitian kamu yang ada. Mengungkap masalah dengan bahasa yang ringkas. Harus ringkas. Jangan tidak ringkas. Yang bahasanya berbelit-belit tidak. Tidak perlu berbelit-belit dalam karya ilmiah. Ringkas, fokus, SPOK saja. Harus orisinal dan aktual. Nah, ini nilai-nilai anti korupsi, nilai-nilai plagiarisme, orisinal gitu. Harus sesuai, orisinal dan aktual gitu. Harus akuntabilitas. Nasionalismenya harus ada. Etika publiknya harus ada dalam skripsi ini. Gitu ya. Harus ada komitmen mutu pasti. Mutu harus berubah. Harus ada anti korupsi. Harus bernilai menyangkut kepentingan umum dan kebutuhan vital. Nah, ada nilainya, ada value-nya. Jangan-jangan skripsimu sudah selesai, sudahlah kan gitu. Biasanya sih ya realistisnya saya berbicara kan gitu ya. Ya cukup sampai di perpustakaan. Tapi tidak, ke depan ini akan dirubah. Bahwa skripsi itu tidak lagi mengendap di perpustakaan, tapi menjadi jurnal-jurnal yang mempunyai nilai atau aspek-aspek. Gitu loh. Ya. Nah, contoh masalah di bidang pendidikan. Mengapa pendidikan menjadi isu yang sering dibicarakannya? Selain konteksnya kita ini pendidikan, tapi memang pendidikan ini menjadi apa ya? Pondasi. Tidak hanya pondasi, ujung tombak juga, gitu. Tapi yang jelasnya pondasi yang kuat lah. Harus punya, pokoknya kalau ngomong pendidikan, wah, apalagi di Indonesia ini semrawut. COVID tidak COVID, itu punya banyak. Ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk mengidentifikasi masalah. Harus diinterogasi di 5W1H. Gitu, harus itu. Mengapa pendidikan selalu menjadi isu yang sering dibicarakan, dikorek terus? Oh, karena ini pendidikan ini memang menjadi fondasi, pendidikan menjadi harapan, menjadi ini, merubah pendidikan. Bahkan dulu Jepang waktu dibom yang ditanya oleh kaisarnya berapa jumlah guru kita, walaupun kita bagus dalam segala hal, misalnya dalam strategi perang dan segala macam, tapi kita tertinggal di dalam pendidikan. Oh, dikembangkan. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas yang berkualitas kan gitu ya. Apa saja terhadap kualitas pendidikan ini sebenarnya? Apa sih pendidikan yang berkualitas ini? Apa faktor-faktornya? Bagaimana? Lihat sumbernya, lihat ininya. Pendidikan yang tingkat apa yang paling krusial? Di mana masalah utamanya? Apa yang itu menjadi pertanyaan, sehingga itu apakah memang pendidikan tinggi atau pendidikan SMA menengah atau pendidikan dasar? Coba diskusi, diambil. Apa saja yang bisa menjadi sumber pembiayaan pendidikan? Nah, ini menjadi banyak sekali. Dari sini saja udah berapa judul. Sumber pembiayaan pendidikan, dari mana pendidikan? Kalau kampus, pendidikannya dari mana? Kita Unmul, dari BLU misalnya. Apa BLU, apa yang menjadi ininya? UKT, terus apa usaha-usaha? Iya, itu sumber pembiayaan. Ya. Moderator, gimana? Masih ada waktu saya atau kita lanjut diskusi? Iya, Pak. Silahkan Pak, kalau misalkan mau dilanjut Pak. Masih ada ya? 10.50 bisa diskusi Pak, ya. Oh, iya, baik. Silahkan Pak. Baik. Contoh kerangka berpikir. Slide saya banyak soalnya. Tapi kita harus ini. Nah, saya ini terakhir lah, supaya setelah ini kita diskusi. Lewat sedikit tidak apa-apa. Nah,
Ya, saya tampilkan saja semuanya. Sorry. Nah, contoh kerangka berpikir bidang pendidikan. Ini pembiayaan yang tinggi nanti kan berhubungan dengan aset intelektual perguruan tinggi. Dari pembiayaan yang tinggi ini, kan ada jalur khusus. Jalur khusus ini apa? Harus bayar, misalnya. Ada uang pembangunan di luar yang jalur SNPTN, SBMPTN misalnya. Ya. Nah, ada tambahan-tambahan biaya mahal, ada diskriminasi perguruan tinggi, ada PTBHMN, gitu ya. Kita BLU sudah ada yang BHMN, gitu ya. PTNBH kalau kita nyebutnya, berbadan hukum, membebani masyarakat. Apakah tidak itu? Nah, padahal yang ingin dicapai dengan masalah ini aset loh. Kan ada gap. Aset intelektual perguruan tinggi. Dalam bahasa kita, bahasa yang mungkin anggaplah bahasa awam kita, bahwa harusnya pendidikan ini gratis. Karena ini aset intelektual. Harusnya pendidikan ini malah dibiayai oleh negara. Misal. Ini kan secara awam kita berpikir. Tapi memang tidak mungkin. Terkendala dalam beberapa dana. Misal nih, ini bermulai dari sini. Oh, tapi kalau saya ngambil artinya bahwa negara harus membayar ini, harus membayar pembiayaan pendidikan supaya intelektual aset negara ini lebih bagus, nanti sumber daya manusianya lebih baik. Bagaimana? Bisa. Bagaimana? Tidak bisa. Nah, maka dicari akalnya. Tidak bisa dibiayai negara, maka harus sesuai tridharma. Supaya orang mau, walaupun mahal, mau meningkatkan pengajaran, aset-aset intelektual. Dapat jadi sumber dana. Jadi dananya tidak hanya dari jalur-jalur pembiayaan kita tadi, bisa dari yang lain. Sehingga mindset kita menjadi, oh iya saya kuliah ini aset saya di masa depan. Gitu ya, aset saya di masa depan. Baik, saya rasa cukup karena memang saya paparkan juga materi ini, nanti justru lebih baik kita diskusi. Lebih baik kita diskusi, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Saya seperti ini saja. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Saya stop share nanti kalau ini saya share. Silakan. Kembali ke moderator. Ya, baik Pak. Pemaparannya sungguh sangat bagus sekali Pak. Banyak banget ilmu yang saya dapat juga. Ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab terkait skripsi. Jadi untuk teman-teman sendiri yang ingin bertanya bisa memberikan tanda raise hand. Jadi saya bisa mengetahuinya yang ingin bertanya. Yang tidak bisa menyalakan mood-nya bisa melalui chat. Kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait seputar skripsi, saya persilahkan. Ya Pak, sebelum ini belum ada yang ingin bertanya Pak. Saya ingin bertanya Pak terkait skripsi ini Pak. Ya kan Pak, untuk skripsi sendiri kan kebanyakan dari kita itu banyak yang mencari judul ya Pak, daripada masalah atau topik dari suatu penelitian tersebut. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, bagaimana Pak cara kita itu bisa mencari suatu permasalahan yang kita itu bisa paham gitu loh Pak, maksud dari permasalahan tersebut, sehingga ketika nanti proses pengerjaannya kita nggak hanya tertarik aja, tetapi kita juga bisa mendalami isi dari skripsi kita itu Pak. Jadi bagaimana ya Pak untuk bisa mencari suatu latar belakang masalah yang sekiranya tuh sesuai dengan kemampuan kita gitu loh Pak, dalam meneliti itu Pak. Itu aja Pak. Sebelum memasuki sesi tanya jawab, soalnya belum ada yang nanya Pak. Oke, baik. Bentar ya. Iya Pak.
Ini bagus pertanyaannya ya, karena memang dari tadi saya jelaskan di awal, kebanyakan kita itu mencari menggabung banyak judul, bahkan kita tidak baca isinya. Judulnya saja yang kita ambil, yang kita cari, yang kita inikan, terus ambil. Dan bagaimana caranya kita menentukan masalah yang baik, yang benar, supaya kita benar-benar paham. Nah, cara itu tadi sudah saya jelaskan sebenarnya di awal. Nah, kalian bisa ada langsung, terlibat langsung. Kalian di sekolah, menemukan masalah langsung selama PLP, kalian melakukan observasi, kalian melakukan pengamatan, atau kalian melihat langsung, kan gitu ya, masalah itu yang ada, kamu rasakan langsung, kamu akan lebih paham. Maka kalian akan bisa paham, bisa bermanfaat gitu loh, untuk yang benar-benar bisa kalian ambil. Gitu, artinya gini, terlibat langsung, cari langsung, lihat masalah itu. Rasakan apakah ini masalah atau tidak. Tuh. Ataukah masalah ini hanya bisa diambil, hanya bisa diinikan, hanya bisa dijadikan masalah tapi tidak ada teorinya. Nah, kalau ini hanya ada di sini saja tapi tidak bisa dijadikan teori, nggak bisa juga. Ya, kita ya. Ya. Ambil masalahnya, diidentifikasi, kan sebenarnya di mata kuliah yang kemarin sudah saya kasih, diidentifikasi, ini Y, masalah, hasil belajar. Saya coba share screen, whiteboard, mudah-mudahan bisa. Maaf ya, saya share lagi. Ini Y, ini masalah nih. Nah, Y ini kan gini, sudah saya jelaskan kemarin. Nah, ini dibuat seperti ini. Y ini hasil. Ya, di sini minat. Cari dulu apa faktor yang mempengaruhi. Nah, ya sudahlah, faktor yang mempengaruhi. Ini minat. Ini motivasi. Ini gaya. Ini sumber, ini fasilitas. Untuk melihat hasil belajar ini hasil belajar ini, kalian lihat dulu faktor yang mempengaruhi apa. Misal, oh, ada minat, akan mempengaruhi. Ada motivasi, akan mempengaruhi. Ada gaya, akan mempengaruhi. Ada sumber belajar, akan mempengaruhi. Akan ada fasilitas. Ada lagi satu, misalnya. Ada lagi satu nih, saya tambah satu. Apa namanya ya? Saya cari yang nggak ada, tapi kebanyakan kalau hasil adalah teori. Kalau tidur nanti bisa diinikan malas, makan. Saya anggaplah saya makan gitu. Ada satu lagi makan. Apakah makan ini mempengaruhi hasil? Sebenarnya bisa dikait-kaitkan. Pak, ini anak-anak ini makan, kerjaan keluar istirahat itu makan saja, ini di dalam kelas makan sehingga hasilnya itu yang saya lihat, Pak. Ada tidak teorinya? Makan ini mempengaruhi hasil tidak? Oh, kalau makan ini tidak mempengaruhi hasil, cari teori besarnya apa? Misalnya disiplin atau apalah teori besarnya. Tepat waktu masuk kelas, disiplin atau apa. Cari teori besarnya yang bisa mempengaruhi hasil. Itu yang diambil. Indikatornya nanti bisa makan. Nah, yang kamu benar-benar pahami. Kalau kamu ngambil dari judul-judul, kamu tidak paham. Setelah kamu dapat ide di kepalamu, masalah ini yang ingin kamu angkat, maka kamu carilah jurnal. Nih. Ini kalau yang sudah kemarin sudah dapat. Nah, cari dulu indikator. Apa indikator Y? Apa yang ingin kamu teliti dari indikator Y? Apa indikator minat? Apa indikator motivasi? Apa indikator gaya belajar? Apa indikator sumber belajar? Apa indikator fasilitas belajar? Ambil dulu itu. Setelah itu dapat, indikatornya dapat, kamu lihat ada tidak teorinya.
Ada tidak teorinya di sini? Apa teori tentang hasil? Apa teori tentang gaya? Apa teori tentang sumber? Dari teori yang kamu dapat, hasil ini lebih baik, lebih banyak hasil yang indikatornya lebih bisa dicapai dengan gaya belajar. Boleh. Dengan sumber belajar. Boleh. Jadi kamu bisa urutkan sampai 10 atau 20 faktor yang kamu lihat di sekolah yang mempengaruhi masalah yang ingin kamu ambil. Setelah kamu urut, kamu ranking kira-kira di sekolah itu yang mana yang paling mempengaruhi hasil. Setelah kamu ranking, kira-kira kamu rankingan itu ya tidak perlu pakai teori, kamu lihat saja mana yang ini. Baru kamu ini kan. Oh, ini yang paling mempengaruhi. Lihat ada tidak teorinya. Kalau tidak ada teori, jangan ngoyo. Walaupun kamu bisa menjelaskan dengan detail, tapi tidak ada teori, sama saja, boh. Gitu ya. Nah, itu sih, Rosita ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada tuh saya untuk lihat. Bisa memberikan raise hand-nya atau bisa melalui chat. Silakan yang ingin bertanya teman-teman. Itu ada kayaknya siapa? Otmar Tua. Ya, saya persilahkan, silahkan. Sembari kita melakukan diskusi, silakan. Ya, juga bisa mengisi absennya di room chat. Ya, silakan. Otmar Tua. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan ini. Sebelumnya perkenalkan kepada teman-teman semua, saya Otmar Tua Huta Barat dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi semester 5. Begini Pak, terkait dengan fokus future oriented kuliah kalau urusan skripsi. Nah, kemarin saya melihat bahwasanya ada beberapa persoalan terkait mata kuliah ekonomi mikro, teori ekonomi mikro, yang mana mata kuliah ini sekarang ini diadakan secara daring. Nah, teori ekonomi mikro ini sebenarnya mata kuliah yang banyak prakteknya. Oleh karena itu, saya melihat bahwasanya keluhan daripada angkatan 19 bahwasanya mereka tidak bisa menguasai secara keseluruhan dari materi yang disampaikan oleh dosen. Nah, kemudian atas masalah tersebut, saya mencoba mengangkat judul dari masalah tersebut, yaitu judulnya Pengaruh Pembelajaran Perkuliahan Daring terhadap Minat, Motivasi, dan Hasil Belajar Mahasiswa pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro pada mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2018-2019. Nah, berkaitan dengan judul tersebut, Pak, apakah di sini saya lihat apakah itu terdiri dari 4 variabel atau 5 variabel? Dan untuk perumusan masalahnya itu, apakah boleh nanti kita gunakan 4 rumusan masalah atau 3 rumusan masalah, Pak? Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Saya jawab langsung aja ya, karena kita ini diskusi menjadi semi formal aja. Rosita mungkin bisa dicatat nanti pertanyaannya, atau nanti Otmar Tua bisa bisa ditulis biar dicatat oleh ini biar menjadi saya kan gitu. Mohon diulangi Otmar Tua judulnya karena tadi putus-putus di saya. Judulmu saja, judul. Judulnya Pak, Pengaruh Perkuliahan Daring terhadap Minat, Motivasi, dan Hasil Belajar Mahasiswa pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro pada mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2018-2019. Setelah saya diskusi dengan Prof. Khairina, Pak, ternyata katanya ini memiliki 5 variabel. Lalu saya bingung, Pak, bagaimana cara pembuatan perumusan masalahnya itu, Pak? Oh iya, baik. Nah, kalau saya melihatnya ada variabel X ini,
itu ada pembelajaran daring, kan gitu ya, kalau saya melihat. Nah, terus ada Y-nya yang banyak. Iya, Pak. Y-nya ada banyak. Masalahmu ada banyak. Ada minat, ada motivasi, ada apa lagi tadi? Minat, motivasi, apa lagi? Hasil belajar. Hasil belajar, apa lagi? Hasil belajar, Pak. Ya, berarti ada 4. Pada mata kuliah teori ekonomi mikro. Ada 4 variabel. 4 variabel, kan gitu ya. X-nya 1, Y-nya 3. Enggak apa-apa sebenarnya, tapi saya Iya, Pak. takutnya nanti Hotmart tua ini apa? Dalam artian seperti ini, kesulitan menganalisis data. Lebih baik sebenarnya, lebih baik kalau Hotmart tua balik atau Hotmart tua pindahkan. X-nya yang 2 atau 3, nggak usah terlalu banyak, nanti pusing gitu ya. Cari X-nya yang 2, Y-nya 1. Misal, pengaruh minat dan motivasi terhadap efektivitas atau hasil pembelajaran daring. Justru itu lebih gampang, lebih murah. Tapi bisa saja cari jurnalnya, kalau memang sudah deal itu dengan pembimbing, cari jurnalnya. Rumusan masalahnya ada 4. X ke Y1, X ke Y2, X ke Y3. X, ini agak susah, ke Y1, Y2, dan Y3. Nah, ini agak susah biasanya. Kalau mau disimultankan, kalau tidak parsial saja 3. Atau Hotmart tua, tapi ini berat. Hotmart tua, coba ambil ke ini, analisis jalur. PET analisis, tapi ini agak berat. Nggak apa-apa kalau mau dicoba. Hotmart tua semester berapa sekarang? Semester 5, Pak. Nah, semester 5 masih bisa dipelajari. Semester 5 belum terlambat untuk tamat 8 semester. Belum terlambat. Jadi semester 5 ini kamu pelajari habis-habisan. Saran saya sih ini, dirubah saja supaya simple. X-nya 4, X-nya 3, Y-nya 1. Atau X-nya 2, Y-nya 1. Jangan usah terlalu. Memang Unja agak ini sedikit sekarang. Variabel yang 3 sudah terlalu banyak. Jadi rata-rata ngambil 4 atau 5. Iya, Pak. Itu keberatan, yakinlah. Karena pakai sistem Elista, jadi kalian harus cari judul yang tidak ada diambil oleh senior kalian. Karena itu dihitung plagiarism. Ya kan? Nah, ini agak susah. Iya, Pak. Itu agak susah. Nah, terkendala memang sampai 10 kali ngajukan judul. Bukan ditolak sama prodi, tapi ditolak sama sistem. Karena sama. Judul ini sudah pernah diajukan oleh Aditya. Judulnya sudah pernah diajukan oleh Rifki. Judulnya sudah diajukan oleh... Nah, jadi begitu ribetnya masalah. Jadinya. Nah, ambil saja novelty-nya tadi pembelajaran daring bagus, belum banyak yang teliti, cari variabel lain terhadap hasil. Atau pembelajaran daringnya tapi ditambah efektif. Karena pembelajaran daring tidak bisa jadi masalah. Efektif. Tambah efektivitas pembelajaran daring. Nah, itu bisa dijadikan variabel. Gitu. Karena masih semester 5. Tapi kalau semester 7, mau masuk semester 8, tidak saya sarankan lagi. Karena ini sudah batal. Ingat, mindset skripsi kita, mindset kita bukan 14 semester. Kuliah kita itu ada 8 semester. Top. Tutup pintunya itu. 8 semester. 9 semester pun tidak ada. 9 semester itu sudah di luar pagar rumah. Gitu loh. Ya. Jadi karena masih semester 5, masih bisa dipelajari. Nah, pelajari lagi, tadi jurnalnya ingat, dibaca terus, dicari jurnal yang sesuai, yang mirip. Kalau memang memungkinkan buat, kalau tidak, tidak usah. Karena masih semester 5, bisa antisipasi untuk... Baik, Pak. Berarti nanti saya harus ubah yang X-nya 2 dan Y-nya harus 1 gitu, Pak ya? Gitu aja. Itu umumnya. Kalau memang susah diterima Elista, buat saja 4 variabel. Tapi 4 variabelnya, 1 cari yang novelty, yang 2 yang biasa-biasa aja.
Biasanya gitu. Ya. Otmar ya. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya Pak. Silakan moderator. Ya, baik Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak, dari Devita Fadila. Dia ingin bertanya, ketika kita sudah mendapatkan permasalahan, namun ternyata dosen tidak menyetujui tentang permasalahan atau judul tersebut, bagaimana solusinya Pak? Ya. Apakah kita harus mengikuti kemauan dosennya Pak? Ya, baik. Ya Pak. Kita, gini. Makanya kan dosen ini dalam artian pembimbing ya. Pembimbing atau prodi. Karena gini, sistemnya beda. Kalau di kita itu yang menerima prodi dulu baru ke pembimbing. Jadi ada 2 kali bisa jadi penolakan. Pertama dari prodi ditolak, yang kedua pembimbing ditolak. Gitu. Deal di prodi belum tentu deal di pembimbing. Ya kan? Anggaplah nih pada konteks pembimbing, masalahnya sudah ketemu tapi pembimbing tidak bisa diterima. Nah, namanya dia membimbing, menuntun harusnya. Ini dituntun, bukan membimbing itu anak jatuh dimarahi, tidak. Tapi anak yang jatuh, ayo dimong, papa, dituntun gitu. Harusnya itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Yang penting kalian bisa menjelaskan, atau tadi siapa Devita ya? Devita bisa menjelaskan masalahnya yang tuntas kepada ini pembimbing. Jadi tidak perlu dirubah. Pak, saya ngambil judul ini observasi saya di lapangan, ini faktanya, ini teorinya, ini bukunya, ini jurnalnya. Saya yakin terima. Hanya misal saran-saran biasanya, jangan langsung bilang ditolak. Dosen pembimbing itu biasanya memberi saran, tapi tidak langsung ditolak. Apa sarannya? Oh, kamu terlalu berat. Oh, ini susah cari teorinya. Oh, ini itu bukan ditolak. Gitu loh. Jangan sebentar-sebentar dibilang, oh saya ditolak ini sama pembimbing, judul saya. Enggak. Maksudnya bisa jadi kamu harus lebih paham judul. Kamu harus lebih paham masalah. Kamu harus lebih paham teorinya. Setelah kamu meyakinkan, itu bisa. Tapi kalau memang, misal Devita nih ngajukan judul ini, tapi pembimbingnya minta pengembangan, judulnya pengaruh. X ke Y, tapi pembimbing minta pengembangan. Nah, itu baru ganti judul. Dan itu harus didiskusikan. Harus didiskusikan. Dibilang, Pak, kemampuan saya sebatas ini. Pak, saya sanggupnya ini. Pak, saya tidak paham media. Pak, saya tidak paham kalau ngajar di kelas misalnya. Walaupun itu bukan suatu alasan. Tapi itu harus dikomunikasikan dengan baik. Jangan takut dengan pembimbing. Jangan takut. Sekalipun itu ganas, jangan takut. Nah, ini motivasinya sedikit. Jangan minta pembimbing. Maka kalau kamu minta pembimbing, kamu tidak akan dapat pembimbing yang sesuai kamu harapkan. 1, 2 aja. Oh, saya minta pembimbing saya. Contoh Pak Ilham. Saya minta Pak Ilham saja. Ya Allah, berdoa setiap malam minta Pak Ilham. Ya belum tentu nanti pas anggap dikabul oleh Tuhan, belum tentu Pak Ilham yang terbaik untukmu. Bisa jadi Pak Ilham lagi sibuk benar, sehingga tidak sempat bimbing kamu. Gitu deh. Nah, berdoa, minta pembimbing yang terbaik. Maka siapapun dosen yang jadi pembimbing, maka dia akan baik. Saya memahami betul Devita, tapi memang terkendala itu ada. Maka didiskusikan dengan baik. Seperti ini, dosen memahami kemampuan kalian. Kalian juga kalau bisa mengakomodir artinya keinginan dosen. Dosen itu kan yang mengarahkan tadi. Kalau memang tidak bisa, sampaikan. Gitu ya, Devita ya. Silakan moderator. Baik Pak, terima kasih. Kalau masih ada, sanggah saja di sini. Ini 1 jam sebenarnya saya kasih waktu untuk kita berdiskusi apa saja. Jadi tidak hanya tanya jawab. Jadi berdiskusi. Kita ngobrol. Tidak hanya saya, tapi teman-teman yang lain juga. Misal Hasna, silakan, gitu ya. Silakan. Yang Ritma, Zulkifli misalnya dari prodi, ya kan ini untuk IPS sebenarnya. Silakan. Apa misalnya kalau memang masalah sejarah yang saya tidak begitu paham, ya nanti mudah-mudahan minggu depan saya bisa
tampilkan teman-teman dari sejarah untuk berdiskusi. Silakan. Ya baik, silakan moderator kalau ada yang mau bertanya. Ya, baik Pak. Ini ada lagi Pak pertanyaan dari Apri Yolaningsih. Ini sering terjadi di sekitar kita Pak. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya, bagaimana cara agar kita tetap semangat dalam membuat skripsi, apalagi ketika melihat teman sudah selesai membuat skripsi? Pasti akan mengganggu mental kita secara manusiawi Pak. Oh ya. Ini lebih ke psikologisnya kita Pak. Bagaimana ya Pak itu kira-kira kita menghadapinya Pak? Ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam Apri. Ya caranya kamu harus yel-yel dulu Apri. Biar semangat. Nah, gitu ya. Gini. Memang ini menjadi masalah. Semangat kita ini kan selalu kendor. Semangat kita ini kan selalu jadi masalah. Ada orang yang kadang kalau dia di rumah dia semangat. Kalau dia ke kampus dia tidak semangat. Ada orang yang kalau dia ke kampus semangat, di rumah malah dia malas. Kamu secara psikologi pendidikan, kamu kenali dulu. Kamu tipikal yang mana? Misalnya. Memang kalau teman sudah selesai kamu down. Biasanya gitu. Umumnya seperti itu. Oh, dia sudah selesai kok saya belum. Oh, bukan down. Semangatnya menjadi berlebihan, jadi stres tidak karuan. Nah, tambah misal, kamu enak, pembimbingmu enak, bisa ditemui, bisa ini, bisa. Pembimbing saya loh, nge-WA 3 kali, di-read aja, nggak dibalas sama sekali. Nah, misal ini. Itu kan menjadi kendala. Yang pertama, ingat, caranya yang paling pertama, jangan kasih ruang atau kasih waktu untuk semester lebih. Kamu semester berapa, Apri? 2017. Baru masuk, Pak. Baru masuk. Oke. Apri baru masuk. Nah, mindset kan di otakmu 8 semester stop. Jangan kasih ruang untuk semester 9. Ingat, apalagi semester 10. Oh Pak, semester 9 ini injury time. Jangan kasih ruang. Kalaupun kamu kebablasan, ya palingan kebablasanmu sampai semester 9 gitu loh. Kebablasanmu nggak sampai semester 10. Tapi remmu itu harus diinjak sejak semester 7. Karena kamu masih baru masuk, kamu harus mulai semester 5. Sebenarnya saya sarankan dari awal, tapi semester 5 atau kamu dapat mata kuliah metil, entah itu metodologi 1 atau metodologi 2, mulai baca buku metodologi. Metodologi penelitian kuantitatif, metodologi penelitian kualitatif, metodologi penelitian pengembangan, metodologi penelitian PTK, baca. Setelah kamu baca, maka kamu akan punya kemampuan untuk memahami masalah, mengidentifikasi masalah, sehingga kamu cepat. Itu satu. Yang kedua, jangan stagnan. Ini untuk semuanya. Pokoknya buat skripsi itu harus terus bergerak. On kan terus laptop. Kalaupun anggap laptopmu tidak sanggup nih kalau on terus, taruh saja laptopmu, dibuka. Walaupun dia mati, sehingga kamu nampak laptopmu ada tulisan skripsi di laptopmu. Oh, berarti ini harus dikerjakan. Gitu loh. Jangan diam saja. Tidak boleh. Harus dikerjakan. Itu ya, Bri ya. Nah, yang kedua, sebenarnya gitu. Nah, yang ketiga, kamu harus gitu ya, meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan temanmu. Kalau ada temanmu yang sudah selesai, walaupun secara psikologis kamu bermasalah, artinya kok saya belum selesai, temanmu sudah selesai, itu kan menjadi masalah psikologis. Diajak temanmu yang sudah selesai tadi untuk berdiskusi.
Nah, jangan dijadikan melemah semangat, jadikan pemicu semangat. Oh, teman saya sudah selesai nih, saya juga harus segera selesai. Oh, teman saya sudah ACC judul, saya juga harus segera ACC judul. Biarlah, kalau bahasa saya itu, biarlah kelihatan bodoh-bodoh. Temui, belajar. Oh, yang sudah selesai ini siapa temanmu misalnya. Temui dia. Apa tuh? Kalau bahasa Jambi, Jo. Kalau bahasa ini apa? Wal gitu ya. Ini saya sudah berapa kali nemu pembimbing, ditolak terus judul. Nah, ini kira-kira gimana? Cobalah kita diskusi 5 menit, 10 menit lah untuk coba judul saya ini kan. Kamu kan sudah selesai misalnya, atau kamu kan sudah seminar, ya, walaupun masih pusing mikir revisi, tapi saya kan judul aja belum nih, coba diskusi. Atau dibuat grup diskusi, kelompok kecil, 5 orang, itu lebih efektif biasanya untuk diskusi. Ya, nah seperti itu. Pri ya, jangan dijadikan lemah semangat, harus dijadikan penyemangat. Gitu. Teman sudah selesai, kita juga harus sudah selesai. Saya ceritalah sedikit, nggak apa-apa, ini non formal juga, ada yang semi formal juga. Dulu saya belum selesai tesis, belum ujian, seminar sudah. Teman saya duluan seminar ini, teman saya yang setelah saya seminar baru dia seminar gitu. Dia sudah daftar ujian tesis, saya belum. Nah, padahal saya ada jadwal. Di bulan itu saya ada jadwal untuk daki Gunung Mahameru. Ya sudah, saya batalkan. Saya tidak mau daki Gunung Mahameru. Karena saya mau ujian. Teman saya sudah ujian. Nah, jadi saya harus fokus ujian. Ya, akhirnya saya ujian. Selesai dari ujian, revisi. Kan kalau kita di sana hitung lulusnya bukan ujian. Nah, saya ujian kalau tidak salah karena 1 bulan saya tidak bisa ujian, pembimbing saya tidak ada di tempat. Saya ACC di bulan 2, bulan 3 saya tidak bisa ujian, bulan 4-nya baru bisa ujian. Jadi saya ujian yang kelima. Tapi lulus saya yang kedua. Selesai ujian itu tidak saya kasih kendor. Langsung revisi. Revisi langsung temui. Serahkan. Terhitung saya nomor 2. Nah, setelah itu saya bebas. Tidur nyenyak. Teman-teman saya, saya belum selesai. Sini. Ke perpustakaan. Saya bantu olah datanya. Nggak perlu berbayar dan segala macam. Nggak perlu. Saya bantu olah datanya. Gitu loh. Nah, itu jadikan temanmu tadi penyemangat. Nah, dia jadikan saya penyemangat. Rio kan sudah selesai. Oh iya, saya bantu. Pernah 1 malam saya ngolah datanya. Teman saya itu. Memang luar biasa datanya. Nah, ada kesalahan dalam ini. Semalaman saya ngolah datanya. Mungkin dia tidur ngorok kali di rumah ya. Mendengkur. Saya ngolah datanya sampai subuh. Subuh baru saya WA. Nih, datanya sudah selesai. Baru dia balas. Terima kasih, Mas Rio. Nah, saya baru mau tidur. Gitu. Nah, itu jadikan penyemangat. Gitu ya. Ini yang baru-baru. Jangan lebih dari 8 semester. Udah, stop 8 semester. Oke. Cukup. Silakan. Moderator. Lagi. Ya, Pak. Izin minum. Terima kasih, Pak, untuk solusinya tadi, Pak. Ini saya lanjutkan lagi ya, Pak. Andri ada bertanya, Pak. Pak, saya ingin menanyakan penelitian payung itu seperti apa ya, Pak? Saya baru dengar juga, Pak, terkait penelitian payung ini. Sebab teman-teman saya yang kuliah di luar mengambil penelitian payung, Pak. Apakah di Prodi Pendidikan Ekonomi ini bisa melakukan penelitian payung, Pak? Saya juga baru mendengarnya nih, Pak. Penelitian payung. Luar biasa ini ya. Nah, ini pertanyaan Andri, memang harusnya kita sudah berpikir bahwa memang kita lagi menyiapkan roadmap penelitian. Sayangnya ini di pendidikan ekonomi itu sebenarnya sudah banyak yang bisa, tapi yang sekarang aktif efektif lah untuk melakukan penelitian payung cuma berdua, yaitu Pak Dr. Sudarma dengan Pak Dr. Reza. Tuh, bisa
Pak Aji bisa karena dia sudah lektor kepala, itu sudah bisa menjadi payung dari penelitian. Tapi memang karena keterbatasan itu dalam artian beliau sebentar lagi juga sudah mau pensiun, tidak mungkin. Nah, yang memungkinkan cuma 2 orang itu yang bisa menjadi payung penelitian kita. Nah, penelitian payung itu seperti ini. Ini penelitian yang tema topiknya itu diambil, diinikan oleh profesor, nah, atau doktor, atau itulah kan gitu ya. Tapi biasanya profesor ini punya mahasiswa S3. Maka penelitian dia memayungi sebuah penelitian dari topik yang dia ingin ambil secara umum, dipayungi oleh mahasiswa S3. Itu, yang lagi S3. Nah, setelah itu mahasiswa S3 diturunkan lagi, karena nggak mungkin, pasti lebih luas. Diturunkan lagi, dipayungkan lagi dalam skala yang agak menengah kepada mahasiswa S2. Terus diturunkan lagi pada skala yang lebih kecil kan gitu ya, kepada mahasiswa S1. Nah, biasanya ini disebar untuk ngambil data. Jadi penelitian kalian itu mendukung satu penelitian payung. Menjadi penelitian besar. Penelitian besar ini menghasilkan segitu tadi, sebanyak itu jurnal. Nah, yang bisa itu, kalau saya belum bisa. Saya pun dalam kategori masih asisten ahli. Ya, sekarang pun masih dalam kategori tenaga pengajar, walaupun lulusnya kemarin asisten ahli. Ya minimal lektor kepala. Lektor kepala membawahi lektor, membawahi asisten ahli, membawahi mahasiswa. Nah, bisa Pak Darman misalnya, punya penelitian, dia pengembangan media, membuat media pembelajaran pendidikan ekonomi, buat macam malls gitu ya, tapi rumahnya pendidikan ekonomi, input semua ke dalam itu semua materi. Itu dia melakukan penelitian besar. Penelitian itu dibagi ke saya membuat misalnya penelitian apa, nanti Ibu Ratna membuat penelitian apa, dipecah-pecah kecil-kecil. Nanti Pak Ilham buat apa, nanti Ibu Pipi buat apa, nanti Pak Sutrisno buat apa. Nah, saya membimbing satunya Pak Darman, pembimbing duanya saya, terkait juga dengan penelitian saya tadi yang dipayungi Pak Darman. Andri bimbingan saya, nah saya turunkan ke Andri. Andri ini meneliti tentang apa, gitu loh. Itu bahasa sederhana, tidak bahasa konsep yang luas. Andri meneliti apa? Rosita meneliti apa? Apri meneliti apa? 3 orang yang saya payungi di bawah, saya 5 orang tadi dipayungi oleh Pak Dharma. Gitu. Nah, multi level marketing lah gitu loh. Bahasa supaya kalian gampang menangkap aja. Maksudnya seperti itu. Nah, biasanya ada tim sesuai bidang ilmu. Kalau tidak sesuai bidang ilmu enggak bisa. Nah, sesuai. Gitu ya, Andri ya. Silakan kalau ini disanggah langsung atau ditanya langsung silakan. Kalau tidak. Mungkin itu dari saya. Apakah di Prodi Ekonomi sendiri melakukan penelitian payung? Sampai sejauh ini belum. Ya, sejauh saya bergabung ini belum. Gitu ya. Belum ada. Masih penelitian individu, masih penelitian yang dana fakultas. Biasanya kalau penelitian payung itu kalau dapat dana universitas. Ya sudah mulai sekarang dilibatkan. Ya, kita cuma bisa melibatkan, belum bisa memayungi. Kita aja masih basah kan gitu ya. Artinya masih kena hujan, jadi belum bisa memayungi. Cuma sudah bisa melibatkan. Misalnya dalam pengabdian, dalam penelitian, ada keterlibatan mahasiswa. Bisa. Ya, silakan. Iya, Pak. Ini, Pak, saya juga akan membacakan lagi terkait pertanyaan dari Apri juga. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana nih tips agar bisa lulus kuliah dengan cepat? Dan terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke. Apri lagi. Ya, Pak. Bagaimana sih tips lulus dengan cepat? Nah, kalau yang seperti ini sebenarnya sempat diskusi kemarin sama Andri. Kalau ada senior kalian, ada senior gitu ya, yang bisa dijadikan role model di dalam
chat ini itu bagus sekali karena dia akan memberikan pengalaman experience selama kuliah. Tapi kalau saya ini pengalaman saya sajalah, pengalaman saya. Nah, bagaimana supaya lulus dengan cepat? Ya, kuliah dengan baik dan benar. Saya punya prinsip santai, serius, sukses. Santai, saya santai orangnya, tapi saya serius. Gitu loh. Nah, kuliah dengan benar. Artinya kuliah dengan benar itu yang penting mata kuliah tidak ada yang tidak diikuti, syarat satu. Dan tidak ada yang tidak lulus. Apa syarat supaya tidak lulus? Kerjakan tugasnya, hadir terus, kerjakan UAS-nya, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan benar. Gitu loh. Niatkan. Niatkan bahwa kuliah itu memang harus 8 semester. Kalau niatnya sudah seperti itu, maka ya, kamu bisa bersungguh-sungguh, bisa fokus dalam kuliah. Lo enggak mesti. Enggak mesti kau, Pak, saya kalau gitu saya enggak boleh jalan-jalan. Enggak. Saya punya prinsip dulu waktu itu saya kuliah Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat itu saya kuliah. Sabtu Minggu terutama itu saya libur. Saya merefresh otak. Itu saya main kemana-mana. Kalau di Jambi dulu saya main kemana? Ke Candi lah, kemana. Walaupun cuma mau makan siang. Beli nasi bungkus, makan siang di Candi. Jadi, Minggu refresh lah. Kamu mau ke Bontang, ke Beras Basah, Sabtu berangkat, Minggu pulang, atau mau ke Muara Badak, gitu ya, atau mau kemana. Kamu jalan-jalan lah, nggak usah pikirkan tugasmu hari Minggu. Refreshkan otak. Tapi Senin sampai Jumat, kalau saya kasih waktu jeda sampai Sabtu, karena Sabtu itu kadang tugas, itu harus dikerjakan. Yang kedua, kerjakan tugas apabila dapat. Jangan apabila mau selesai. Dapat tugas itu langsung dikerjakan. Kalaupun numpuk, misalnya karena tugas tuh sekali kasih banyak, numpuk. Kamu ini, apa namanya? Cicil. Yang penting dikerjakan. Kalau tugas itu tugas kelompok, bagi dengan kelompok. Kalau itu tugas individu, cicil. Ngeresum misalnya. Membuat resume. Disuruh. Jangan menunggu akhir. Setiap sudah 1 kali pertemuan, resume saja. Kalau bisa, misal kuliah sampai jam asar, setelah asar atau sebelum maghrib, setelah mandi, setelah siap-siap mau sholat maghrib, tulis resume tadi. Selesai, kan gitu. Tugas selesai. Sudah. Nggak mikir lagi. Setelah maghribnya kan nggak mikir tugas lagi. Oh, masih ada tugas yang lain ya. Nggak usah dipikirkan terlalu, dikerjakan. Problem kita adalah mikir. Karena the power of kepepet. Nah, sebenarnya nggak ada the power of kepepet itu. Yang ada itu kerjakan. Di saat kamu ngerjakan, momennya aja kamu kepepet, maka kamu menyelesaikan. Tapi coba kamu serius. Dapat itu anggap, ini tugas dikumpul minggu depan. Senin depan dikumpul. Kamu dapat tugasnya hari ini. Langsung kamu kerjakan. Nggak perlu nunggu hari Senin. Hari Minggu depan. Nggak, langsung kerjakan. Oh iya, Senin. Mentok kan, nggak usah Senin minggu depan. Kerjakan Senin sekarang. Besok nih selesai. Selesai dulu. Setelah jadi, kamu punya waktu untuk membaca. Benar atau tidaknya, salah atau tidaknya, baru siap-siap. Jadi dulu. Ya, nah itu. Jadi 8 semester itu kamu lalui, ingat, semester 5, semester 4 itu mulai bosan. Semester 5 lah, 5, 6 itu mulai bosan. Semester 7 berkurang bosannya. Karena apa? Kamu sudah keluar. Kamu sudah PLP, kamu ketemu, sayang aja nih generasi COVID. Kalau enggak generasi COVID ya seru ketemu anak-anak SMA itu. Kadang mau cemberut lah, kadang mau nangis dibuat sama anak-anak SMA. Anak SMP yang susah sekali diatur. Nah itu sudah mulai refresh, kamu sudah keluar. Kalau semester 5, 6 itu bangris lagi, teman kelas itu lagi bosan. Disiasati gitu maksud saya. Ya, cukup. Silakan masih ada. Baik, Pak. Ya, Pak, ada 2 pertanyaan lagi ya, Pak.
Tapi Pak, yang masih saya penasaran itu Pak, sebenarnya kita lulus kuliah itu harus tepat waktu atau di waktu yang tepat Pak? Soalnya saya pun juga dari teman-teman sendiri kan banyak yang bilang lulus kuliah itu pokoknya di waktu yang tepat Pak, kayak gitu. Nah, ini yang kayak ngebuat kita yang kayak masih semester 7 tuh kayak masih ada santainya. Jadi kayak ya udah skripsi nanti-nanti aja dulu. Itu bagaimana ya Pak untuk masalah seperti ini Pak? Sebelum lanjut ke pertanyaan berikut ya Pak. Oke. Di tepat waktu atau waktu yang tepat Pak? Oke. Sip. Di tepat waktu atau di waktu yang tepat? Nggak ada lulus di waktu yang tepat itu. Nggak ada. Karena kamu tidak pernah tahu waktu yang tepat itu kapan. Yang ada adalah lulus tepat waktu. Hanya kata-kata orang yang frustasi saja yang mengatakan lulus di waktu yang tepat. Ya karena dia bersyukur saja, beruntung. Dia lulus di semester 13, setelah lulus langsung dapat kerja. Tapi kalau dia lulus semester 8, mungkin dia langsung dapat kerja juga. Ya, jadi tidak ada lulus di waktu yang tepat. Itu hanya kata-kata orang yang frustasi. Lulus itu harus tepat waktu. Harus 8 semester. Harus. Bayangkanlah kamu minta lagi sama orang tuamu untuk bayar UKT semester 9. Gitu. Jadi tidak ada kata kendor. Jadi harus lulus 8 semester. Lulus tepat waktu. Bukan di waktu yang tepat. Mendinglah setelah itu belum dapat pekerjaan, ya sudah, kamu tidak pusing mikir skripsi. Minimal kamu tidur mikir pekerjaan. Teman-temanmu yang belum selesai masih mikir skripsi di kampus. Masih duduk di bawah pohon itu. Nunggu. Sambil nggak jelas bawa proposalnya kiri kanan. Kamu sudah, ya walaupun mikir pekerjaan, temanmu juga belum kerja. Yang penting kamu sudah mikir skripsi. Oh Pak, tapi kan saya pengangguran. Ya, itu bagian dari nasib. Nanti kamu gigih, sungguh-sungguh dapat langsung kerjaan itu. Banyak kerjaan, yang penting tidak milih-milih dulu kerja. Ya, Persita ya. Lulus itu harus tepat waktu. Iya Pak. Tidak ada waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu hanya alibi bagi orang yang tidak lulus tepat waktu. Ya, baik Pak. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak. Ini dari Ritma Ratri Chandra. Assalamualaikum Pak, saya Ritma ingin bertanya. Judul proposal saya untuk Metil 2 ini adalah pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Talking Chips terhadap keaktifan siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 6 Balikpapan. Pertanyaan saya, apakah diperbolehkan Pak pada bab 1 bagian latar belakang dicantumkan data pra-penelitian, misalnya presentasi keaktifan siswa di kelas yang didapat dari guru mata pelajaran di kelas tersebut. Jadi Pak, ini terkait dengan data pra-penelitian itu, apakah bisa Pak dicantumkan di latar belakang? Oh ya, baik. Nah, bisa. Apakah bisa? Bisa. Dan itu dianjurkan. Makanya ada observasi itu kan pra-penelitian. Observasi, ingat dalam nanti pengumpulan data, harusnya ini masuk dalam bab berikutnya nanti kita bahas. Pengumpulan data, observasi itu bukan mengumpulkan data sebenarnya, bukan untuk data penelitian, itu hanya data awal, pra-penelitian. Jadi harus dimasukkan, bahkan sebenarnya harus dibuat tabel keefektifan itu. Jadi punya data yang jelas. Kalau tidak ada, kalau Ritma sudah ada data dari sekolah, masukkan. Itu sangat mendukung sekali. Tapi kalau tidak ada, diobservasi sendiri, dikasih angket. Bagaimana sekitar 2 atau 3 pertanyaan, dikasih angket, nanti dilihat. Oh, memang dari 3 pertanyaan yang saya ajukan ini, rata-rata masih bermasalah di keaktifan. Gitu loh. Ya, Ritma ya. Nah, jadi ada kendala. Boleh. Dan itu dianjurkan. Dan sangat dianjurkan. Iya Pak. Saya dapat dari saya hubungin guru saya di SMA.
Nah, bapaknya itu kasihkan datanya, misalnya dari 38 siswa itu yang aktif bertanya berapa. Jadi saya presentasikan sendiri. Nah, itu nggak apa-apa, Kak, Pak? Persentasekan sendiri. Nggak apa-apa. Ya, data yang tadi dikasih sama, yang penting datanya jelas. Artinya data itu harus ada, benar-benar ada, dan tidak manipulasi, tidak plagiasi. Artinya tidak ada korupsi lah di dalam data itu, kan gitu ya. Tidak kamu tambah-tambahkan, tidak kamu lebih-lebihkan. Nah, boleh. Terus dipresentasikan, disesuai. Dari 38 itu didapat yang aktif cuma 8 orang atau 10% misalnya. Nggak apa-apa. Terus 40%, 60% tidak aktif. Nah, jadi masalah. Nggak apa-apa. Justru itu bagus. Dan itu itu dianjurkan. Ya, memang sebenarnya, sebaiknya latar belakang itu berdasarkan data. Dan kamu punya data itu. Gitu. Ya, itu ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, baik, Pak Rio. Ini saya lanjutkan lagi, Pak. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Hasna, Pak. Ingin bertanya mengenai judul proposal terkait efektivitas media pembelajaran berbasis video terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Yang ingin dia tanyakan, Pak, mengenai di latar belakang, apakah dipaparkan hanya membahas media pembelajaran, video, dan motivasi? Apakah sudah betul seperti itu, Pak, atau masih ada yang harus ditambahkan? Ya sudah ini tuh. Jadi masalahnya, Hasna, kamu ada motivasi. Terus motivasi ini ditunjang atau untuk ditingkatkan karena kamu pengembangan ya, efektivitas. Oh bukan. Maka ditingkatkan dengan membuat media pembelajaran berbasis video. Itu saja. Dari atasnya kamu bahas motivasi, di bawahnya kamu bahas pembelajaran berbasis video. Ditambahkan data. Motivasinya tadi apa yang kurang? Berdasarkan observasi di SMA Negeri 1 Samarinda pada tanggal 17 Oktober 2020 didapat bahwa motivasi ini kurang, motivasi ekstrinsik kurang, motivasi intrinsik kurang, atau kamu kasih angket lah, atau data yang seperti Ritma tadi. Cukup. Jadi tidak usah ditambah yang lain-lain. Kalaupun mau bahas ke atas, ambillah secara umum pendidikan itu apa. Itu saja. Bukan apa, pendidikan seharusnya bagaimana. Ingat, masalah tadi adalah kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ada gap. Nah, gap itulah yang kamu jadi masalah. Yang kamu ulet di situ gapnya dulu. Berarti apa yang menjadi gap antara motivasi dengan ini media? Harapannya motivasinya tinggi. Tahu kenyataan motivasinya rendah. Nah, apa kendala di situ? Itulah yang kamu ulas. Ya, Senah ya. Oke, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, silakan kalau ada yang mau diinikan lagi. Ya, baik teman-teman sekalian, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Oh, ya, silakan. Ya, silakan Faryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak, saya ingin bertanyakan, ini kan kita sudah berkecimpung langsung dalam proses pembelajaran di sekolah, Pak. Nah, kan kegiatan PLP kemarin sudah cukup kita mengetahui bagaimana permasalahan yang ada di sekolah tersebut dalam pembelajaran. Nah, berkaitan dengan judul saya, itu tentang pengelolaan kelas guru ya terhadap motivasi belajar siswa. Nah, kebetulan pada saat saya mengajar di sekolah SMP Negeri 24 itu motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran itu kurang, Mbak. Nah, dan juga saya lihat lagi dalam situasi COVID ini kita dipaksa untuk bisa mengajar melalui online. Nah, sebelumnya itu guru pengampu mata pelajaran tersebut itu menggunakan WhatsApp, Pak, sebelumnya. Nah, jadi saya coba untuk menggunakan Google Classroom, ternyata motivasi belajar siswa
lebih meningkat daripada sebelumnya, Pak. Nah, apakah dari hal itu kita bisa mengambil judul tersebut? Apakah kita harus observasi terlebih dahulu atau tidak usah, Pak? Kalau misalkan kita sudah tahu permasalahannya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Fahri. Nah, itu bagusnya kalian turun langsung ke sekolah. Di saat kalian sudah berhadapan langsung dengan yang ingin kalian teliti, kalian bisa paham. Misalnya, tadi, oh motivasinya meningkat Pak setelah ini, motivasinya meningkat. Nah, itu yang dilihat. Saya rasa itu sudah observasi. Kamu tinggal membuat data real supaya pembimbingmu percaya. Kalau kamu ngomong seperti ini kan, mana buktinya di latar belakang? Kan kebanyakan gitu tuh. Oh, kamu menjelaskan dengan baik tapi tidak kamu tulis. Pembimbingmu atau pengujimu cuma nanya, mana di latar belakangmu? Paragraf berapa, alinea berapa, halaman berapa? Nggak ada, Pak. Nah, yang kamu omong itu yang harus kamu tulis di dalam latar belakang. Gitu. Tambah data konkret. Motivasi yang naik. Tadi motivasi seperti apa? Jadi, itu sudah observasi. Itu observasi yang beneran. Observasi yang kamu alami langsung, Fahri. Nah, tinggal kamu masukkan ke dalam bukti-bukti akademik, evidence, kertas-kertas. Saya melakukan kegiatan hari ini, kalau saya cerita ke penguji saya nanti, penguji saya tidak percaya. Tapi kalau ada rekaman videonya seperti ini, ada diskusi kita seperti ini, oh iya, benar dilakukan, iya kan? Kalau saya cerita panjang lebar, pertanyaan dari Fahriyadi, pertanyaan dari Hasanah, pertanyaan dari Ritma, Andri, saya tanya gitu. Enggak percaya. Nah, gitu maksud saya. Ini kamu sudah benar-benar melakukan, kamu sudah benar-benar turun ke sekolah, kamu dapat masalah yang bagus, Fahri, terus itulah yang kamu share. Berarti dikuatkan datanya lagi, Pak, ya? Datanya kan bisa datanya sudah ada. Tinggal kamu masukkan di dalam atau kamu kasihlah sedikit angket motivasi bagaimana sih sebelum dan sesudah pembelajaran atau evaluasi lah. Itu justru lebih bagus. Gitu. Sama halnya dengan ini, nanti kamu isi dulu absen terus kamu kasih evaluasi supaya untuk minggu depan bisa lebih baik misalnya. Gitu ya. Nah, itu sudah lebih baik, Pak. Nah, supaya nanti dapat sertifikat. Ada sertifikat. Okay. Terima kasih, Pak. Ya, baik, Pak. Untuk teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Pak, saya ingin bertanya nih, Pak. Pak, bagaimana sih, Pak, supaya kita itu mengerjakan skripsi itu tidak dijadikan suatu beban kayak gitu, Pak? Soalnya, Pak, kalau misalkan di pikiran kita mengerjakan skripsi dijadikan beban itu akan berpengaruh juga, Pak, kepada tekanan di dalam diri kita yang kayak dituntut untuk harus lulus tepat pada waktunya, Pak. Sedangkan seperti kayak saya mahasiswa semester 7 kayak gini kan, saya menginginkan yang mengerjakan skripsi ini, saya mengerjakan dengan niat saya, dengan kemotivasian saya, tetapi tidak terlalu dijadikan suatu beban, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Untuk bisa kita mengerjakan skripsi itu tidak dijadikan suatu beban di dalam kehidupan kita, Pak. Ya. Itu aja, Pak. Ya, baik. Ya, pertanyaan akhir dari ya. Moderator saya menarik kalau untuk diskusi itu seperti ini. Jadi ada unek-unek itu langsung bagaimana caranya supaya tidak jadi beban? Sebenarnya iya, Pak, beban dalam skripsi itu karena kalian tumpuk-tumpuk. Pengerjaannya ditunda-tunda. Mengerjakannya ditumpuk-tumpuk. Ingat, ini sesuatu yang harus dilaksanakan. Sholat itu tidak akan menjadi berat kalau kamu sholatnya di awal. Masuk waktunya sholat. Ya. Tapi kalau kamu sholatnya sudah, mohon maaf, misalnya zuhur itu sudah jam 3 kurang atau setengah jam lagi sebelum asar, maka terasa kok beban betul, mau tidur ndak enak. Coba kalau kamu sudah selesai sholat zuhur, mau tidur enak. Nah, seperti itu. Itu tips sederhananya. Artinya
skripsi itu kalau kamu tunda-tunda, tugas juga kalau kamu tunda jadi beban. Numpuk akhirnya. Gitu. Tapi kalau kamu kerjakan dapat ini bisa 7 nih, sayang kan belum bisa karena belum dapat pembimbing. Ya, belum dapat pembimbing ya Rosita ya. Nah, dapat Belum Pak, belum ada. Nah, dicoba nanti didiskusikan ke prodi supaya dapat dulu pembimbing. Dapat pembimbing langsung tancap gas. Setelah itu kan aman. Oh, dia enggak jadi beban. Nah, kalau kita santai ya namanya, jadi santai itu ya santai tapi serius gitu loh. Iya Pak. Nah, tips saya mengerjakan tesis. Ini karena sharing ya, berbagi sharing knowledge ini kan gitu. Saya mengerjakan tesis itu 5 malam selesai. 5 hari 5 malam. Saya mengerjakannya kalau di Malang itu maghrib itu sebelum jam 6. Jam 6 WIB. Sebelum jam 6. Setelah maghrib, sholat, makan, saya mengerjakan. Sekitar setengah 7 itu saya sudah start mengerjakan di depan laptop itu. Sampai jam 1 malam. Jam 1 itu saya sholat isya. Jadi bukan sholat tahajud, karena saya tidak tidur, sholat isya. Setelah sholat, saya main PS 1 jam sampai jam 2. Mungkin stick saya hancur. Karena emosi, ini melepaskan ini penat otak ini. Saya main PS itu ya pasti kalah, megang AS Roma, apalagi lawan Lazio. Kalau kalah ya sudah. Yang penting laptopnya aja yang nggak dihempas. Kira-kira gitu. Emosi, biarlah. Nah, jam 2 stop. Kalaupun molor dikit karena lagi main ya sampai pertandingan itu selesai stop. Jam 2 stop. Saya lanjut kerja sampai jam subuh. Sampai subuh. Jam 4-an itu sudah subuh. Stop. Sholat subuh. Setelah sholat subuh, nah itulah baru saya tidur. Itu tidak bagus. Jangan ditiru. Itu tidak bagus. Tapi memang saya harus selesai, kira-kira gitulah ya. Setelah subuh, jam 7 saya sudah di perpustakaan. Jam 7. Sampai tutup perpustakaan. Saya keluar itu cuma taruh laptop di dalam, makan. Keluar. Biasanya kan istirahat 1 jam, itu suruh keluar semua. Nah, itu boleh disimpan laptop di dalam. Nah, itu saya simpan. Kadang ya dibawa juga, nanti masuk pulang. Sampai sore jam 5. Sholat di perpus, ini di perpus. Jam 5 saya istirahat, jam 5 itu buka perpus, tutupnya jam 5. Jam 5 kurang itu kita sudah disuruh, setengah 5 biasanya sudah disuruh keluar. Nah itu saya istirahat lah, enggak tidur, tapi istirahat lah, mandi sampai maghrib. 5 malam, 5 hari 5 malam selesai. Nah itu kan cara-cara kita harus kita. Terserah kita bisanya bagaimana, terserah kita pahamnya bagaimana, terserah kita ininya bagaimana, gitu loh. Kalau kita biasanya, kalau sekarang kerja saya rubah. Saya paling maksimal jam 10 itu sudah tidur, biasanya saya tidak bisa tidur. Sudah isya itu biasanya saya tidur, tapi setelah subuh itu saya mulai bekerja. Biar otak saya lagi fresh, saya mulai bekerja. Nanti sebelum zuhur, biasanya sekitar setengah jam itu saya tidur lagi supaya otak saya refresh. Gitu. Memang kemarin itu berubah drastis ya, Latsar ini jam 7.30 sudah masuk ke Zoom. Artinya kalau di Jambi sudah jam 6.30. Jadi tidak ada waktu untuk tidur setelah subuh, itu tidak ada lagi. Saya rubah. Ya, baik. Ya. Nah, itu caranya. Ya, baik Pak. Jadi untuk skripsi tidak dijadikan beban ini, bagaimana cara kita memanajemenkan waktu kita aja ya Pak? Ya. Dan kita menyicilnya dari sekarang Pak. Ya baik. Ya terima kasih untuk Bapak Rio yang sudah menyampaikan materi, diskusi dan tanya jawab. Ya baik. Saya mau menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Jadi di dalam proses pengerjaan skripsi, pastinya kita harus mencari suatu permasalahan di dalamnya. Jangan mencari judul, tetapi mencari topik atau masalah yang bisa kita teliti, sehingga dari suatu permasalahan itu kita memiliki
motivasi, minat dalam proses pengerjaannya. Kemudian untuk pengerjaan skripsi sendiri jangan dijadikan suatu beban, tetapi jadikanlah skripsi ini adalah suatu motivasi untuk kita bisa lulus tepat pada waktunya, bukan di waktu yang tepat. Kemudian untuk permasalahan-permasalahan yang ada di skripsi, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Rio terkait formatnya, nanti akan dikirimkan juga materinya di grup ya Pak ya? Ya. Ya Pak. Baik, pada sebentar. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Rio Riyadi dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Jujur Pak, acara ini sangat bermanfaat sekali bagi kita mahasiswa, khususnya mahasiswa tingkat akhir kayak saya Pak, semester 7. Semoga dengan ilmu yang didapat pada acara hari ini bisa diaplikasikan dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, untuk teman-teman sendiri, apakah ada lagi yang ingin disampaikan sebelum saya tutup? Ya, boleh saya minta lah kesan ininya lah dalam ini tadi moderator sudah, mungkin siapa yang mau memberikan atau dari prodi lain. Ini Ahmad Zulkifli ini kok diam aja nggak ada yang bertanya nih. Kira-kira apalah yang maksudnya selain dari sudah kalian tulis di ini bisa dikasih saran atau Di lembar evaluasi. Selain dari lembar evaluasi. Sudah kecapean semua. Ya, kepada teman-teman. Ya. Kalau enggak ada sudahlah, karena sudah hampir jam 12 di sana ya. Di sini masih jam 11. Ya, Pak. Ya, untuk teman-teman juga diingatkan kembali, jangan lupa mengisi absen dan lembar evaluasinya ya. Ada di room chat Zoom. Baik, saya menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Semoga kita bisa berjumpa di acara selanjutnya, tetap selalu menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan. Sebelumnya, saya ada pantun nih. Ya, untuk teman-teman, pergi ke pasar menjual rambutan. Pasar dibuka pagi Senin. Sampai jumpa teman-teman, semoga bertemu di kesempatan lain. Akhir kata, saya pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rio. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Rosita. Mudah-mudahan minggu depan nanti kita jadwalkan ulang untuk sharing lagi. Ya, nanti akan kita rubah sedikit formatnya. Hari ini lebih banyak saya yang ini, tapi diskusinya juga hampir 1 jam. Mungkin minggu depan saya minta ada yang presentasi lah. Judulnya kira-kira apa, sekalian kita langsung kritisi. Gitu ya? Ya, baik. Baik, Pak. Boleh aja Oke, secara Pak. umum teman-temannya yang punya masalah dengan skripsi gabung saja di sini, unek-uneknya bisa ditanyakan. Nanti kalau seandainya saya keterbatasan, bisa kita diskusi bareng-bareng. Kira-kira ini apa masalahnya. Hari ini masih saya buat seperti ini, mungkin minggu depan saya buat per kelompok kecil. Saya kasih topik. Ini nah kalian bisa diskusi, misalnya kalau kita ada 30 orang ini saya bagi menjadi 3 kelompok, 1 kelompok 10 orang nanti mempresentasikan supaya lebih dapat masalah yang ingin diinginkan, yang ingin praktek langsung gitu ya. Ya, terima kasih semuanya, terima kasih yang telah hadir dari prodi pendidikan ekonomi, dari prodi pendidikan sejarah, dari prodi pendidikan kewarganegaraan, dari Universitas Jambi tadi ada Marfuad. Terima kasih telah hadir. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nancy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.